warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan oleh Allah sehat badan, panjang umur dalam iman, dan diberikan rezeki untuk sambung daurah kitab inilah tasawuf. Dan pada malam ini insyaallah kita masuk kepada bab ketiga. Bab ketiga ini adalah al-manhajut tarbawi lit tariqati sufiyah, metode tarbiyah tarekat sufi. Kita sudah bahas bab pertama tentang menjawab soalan kenapa, apa, dan bagaimana. Dan juga kemudian pada bab kedua kita membahas tentang apa yang dibincangkan oleh tasawuf. Artinya yang dibincangkan oleh seorang guru di madrasahnya kepada muridnya. Kita sekarang masuk kepada manhaj tarbawi. Manhaj artinya metode tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Al-Quran dan membaca hadis, sunnah, kita dapati banyak pembahasan tentang hati, tentang iman, tentang zauk, tentang penyakit hati dan obat-obat penyakit itu, serta pembahasan tentang hati yang buta, hati yang tuli, dan juga tentang hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang takwa, hati yang fujur. Dan makna-makna yang serupa lainnya. Maka menjadi kebiasaan para ulama mencatat segala yang berkaitan dengan makna dan persoalan ini di bawah catatan khusus. Tentang hati misalnya, tentang nafsu, tentang yang makna yang sama itu, ya, dicatat, dan segala yang berhubungan dengan makna-makna itu, ya, berkaitan dengan makna dan persoalan di bawah catatan khusus, mereka buat khusus. Dan terhasilnya sebuah ilmu khusus, akhirnya terhasilnya sebuah ilmu khusus. Dan ilmu ini kemudian dinamakan ilmu tasawuf atau ilmu suluk, ya. Nama lain dari tasawuf adalah suluk. At-tasawuf huwa suluk. Tasawuf adalah suluk, ilmu tentang mendidik, ya, perilaku. Maka jika demikian bukan suatu yang ganjil, tidak aneh, ya, tidak ganjil. Sama, ada ganjil boleh. Adanya ilmu tasawuf ini, ya, lahirnya ilmu tasawuf ini. Artinya jika ilmu tasawuf lahir maka bukan suatu yang ganjil. Justru sebaliknya, ya, merupakan keganjilan kalau ilmu ini tidak ada. Sedangkan di Al-Quran banyak yang berbicara tentang hati, iman, zauk, tadi yang, ya, makna-makna tadilah, dan yang berhubungan dengan makna-makna itu banyak sangat. Kalau tidak ada ilmu itu justru satu yang ganjil, ya, karena ulama Islam itu selalu mencatat setiap tajuk tema tertentu secara terpisah, ya, kemudian mereka gabungkan perkara yang mempunyai persamaan, ya. Dan kemudian mereka terangkan, ya, mereka tafsilkan, mereka rincikan itu.
Kemudian juga mereka jawab berbagai soalan yang ada kaitannya dengan tema yang sama itu. Semua bidang macam itu. Ya. Dia tulis tema tertentu itu secara terpisah. Seperti lahirnya ilmu sorof itu, ilmu nahu, ilmu balaghah. Tadinya satu ilmu, kemudian dicari yang berkaitan dengan binaul kalimat, ya, struktur perkataan. Dicari yang kaitannya dengan persoalan ini terus, ya. Kemudian dicari lagi yang berkaitan dengan binaul jumlah, susunan perkataan, ya. Kenapa dibaca ropa ini kalau sudah bersambung dengan, tersusun dengan perkataan-perkataan lain? Kenapa ini dibaca kasrah dan seterusnya? Terus dikumpulkan, oh ada yang meropakan, ada yang menasabkan, ada yang mengejerkan, terus akhirnya lama-lama sorof jadi ilmu sendiri, nahu jadi ilmu sendiri. Ya, begitu juga ilmu fikih. Hadis Rasulullah SAW mengucapkan hadis, ucapkan saja. Di momen-momen tertentu, di kondisi-kondisi tertentu, diucapkan. Kemudian ulama mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan toharoh, kumpulkan hadis-hadis berhubungan dengan ibadah, kumpulkan, terus seperti itu. Tentang muamalah, tentang perdagangan, utang piutang, dan terus. Akhirnya menjadi sebuah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan manusia fikih. Nah, manusia itu bukan hanya perbuatan zahir, ada perbuatan batinnya, jiwanya, hatinya. Itu juga dikumpulkan oleh ulama itu. Dan itu banyak perbahasan itu dalam Al-Quran dan hadis. Kumpulkan. Dan ulama berabad-abad sudah memberi nama tasawuf. Ya. Meskipun masih ada saudara-saudara kita, sebagian kecil sangat, ya, otaknya masih keras. Nah, itu ilmu zuhud. Zuhud itu salah satu nama sifat. Nanti ada ilmu sabar, ilmu ridho, ilmu, ya, banyak sangat. Padahal sabar, ridho itu berkaitan dengan kalbu tadi, itu hati. Ya. Dalam sejarah tasawuf pun selalu disebutkan, memang mula-mulanya dulu ilmu juhud. Ya, juhud, tapi tak cukup kata juhud ini dijadikan nama ilmu. Ya, karena persoalannya orang kemudian bukan perlu zuhud saja. Nah, ini kan orang yang tidak realistik. Tasawuf bukan ilmu, masih ada karena dia membaca buku, satu buku tuh. Tasawuf sebetulnya bukan ilmu dan amal. Oh, karena dia memang tidak suka, ini diambil untuk menyerang tasawuf. Ya, ini namanya menyerang tidak punya musuh. Musuhnya adalah kebodohannya sendiri. Ya, kemudian lama-lama ya pukulan-pukulan dia itu ya kembali kepada dia itu. Ya, itu juga kalau dia sadar, kalau enggak ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sinilah dilahirkan sebuah ilmu, kemudian berkembang. Ya. Seperti biasanya ilmu ya, ketika muncul baru itu mesti ada penentangnya. Ya, penentangnya ini memang dari golongan yang tidak berkelayakan. Semua ilmu seperti itu. Nah, akhirnya kemudian mereka ulama itu menyusun bidang yang sama. Ada orang yang menguasai, ada yang tidak. Serta ada orang yang condong miring, ada yang lurus. Ya. Terjadi itu. Ada orang tak mengaji fikih banyak, dia coba ucapkan fikih, dia coba menulis fikih. Ya, itu ya ada. Jadi
Setiap ilmu itu mesti diambil dari pakarnya. Ya. Dari pakarnya. Ketika ilmu berkembang dan terus terjadi sama dengan ilmu-ilmu lain, ya, tantangannya itu adalah ada orang yang bukan pakarnya. Fikih kan pernah ditutup pintu ijtihad fikih. Karena semua orang cakap. Dikumpulkan mazhab itu kalau diikuti orang yang mengaku dia berijtihad, ya, sempat mazhab itu bilangannya beratus-ratus. Ada yang mengatakan 500 mazhab, ada yang mengatakan 350 mazhab. Setelah diteliti oleh orang-orang fuqaha itu, ternyata ratusan itu banyak yang terbuang ke sampah. Nah, itu sebab ulama akhirnya mengekalkan cukup 4 saja kita jadikan panduan ini. Ya. Meskipun imam mujtahid mutlak tidak hanya 4, ramai. Ya. Namun untuk orang yang, ya bukan untuk orang, untuk keperluan orang Islam cukuplah. Nak buat apa? Kecuali dia nak memang mengkaji secara meluas, ya, silakan. Begitu juga di dalam ilmu kalam. Munculnya Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Batiniyah, Murji'ah. Itu disebabkan orang yang bukan pakarnya cakap. Jadi kenapa ketika orang melihat fenomena sufi, orang-orang yang bukan pakarnya memimpin tarekat dan terus mengatakan, oh ini sufi tak betul lah, tengok ada orang buat ini, buat ini, buat ini. Itu sungguh tidak ilmiah. Ya. Itu mereka mengaji belum pernah dipukul gurunya itu. Ya. Atau mungkin kebanyakan mengajinya dari Syekh Google. Ya. Nah, maka sebetulnya tidak janggal, tidak aneh adanya ilmu ini, ya. Artinya ilmu yang tercatat di dalamnya, ya, oleh umat Islam di tengah-tengah sejarah Islam. Oh, kan ulama Islam yang mencatat. Muncul ilmu itu di tengah-tengah sejarah perkembangan Islam. Bagaimana munculnya tasawuf kita sudah terangkan meskipun secara ringkas. Ya, artinya tasawuf itu lahir di tengah-tengah umat Islam. Bukan seperti orang yang sudah terkunci otaknya itu untuk mengkaji. Tasawuf itu datang dari Buddha, dari Yunani, titik. Ya, sehingga mereka tidak punya hujah, akhirnya jangan masuk ke mereka. Mereka ada sihir tuh. Lihat syekh-syekhnya tuh bicara sihir, bicara ini, bicara itu. Ya. Nah, kemudian mereka menulis pengalaman mereka, ya, di dalam tajuk-tajuk, tema-tema yang berkaitan dengan perjalanan menuju kepada Allah. Ya. Orang dulu hatinya sakit, kemudian sampai dia ma'rifah, dia khusyuk kepada Allah, maka diceritakan perjalanan itu. Ya. Itulah orang yang mendapat hidayah. Orang yang tadinya lalai, kemudian sadar, yang tadinya menyimpang, kemudian lurus, ya. Kemudian tadinya hidupnya dengan nafsu, ya. Kemudian menjadi hidup dengan hati yang sehat, ya, dan lain sebagainya. Justru yang janggal kalau benda ini tidak ada. Nah, jika sudah ada ilmunya, sudah ada pakarnya, ada orang yang mengambilnya, maka pasarnya ada. Ya, arti pasarnya ilmu itu terus berkembang begitu. Bagaimana tidak? Sedangkan
ilmu itu diperlukan oleh setiap muslim. Bagaimana orang fikih kan, orang kalau punya fikih, begitu ada orang tadinya kotor, rusak, kamu sholat. Saya itu sering macam ini, sholatlah nanti, sholat kau baru sembuh. Ini seolah-olah apa? Mereka tidak pernah mengalami sulitnya khusyuk, ya. Itu sebab orang yang menolak tasawuf, gimana mereka menceritakan pengalaman mereka itu ketika mereka tidak khusyuk, tidak ingat Allah, tidak ikhlas. Itu. Atau bagaimana mereka itu berkuduah? Apakah mereka cukup berkuduah dengan buku? Tengok orang-orang akademisi, orang yang belajar agama memang melalui katakan pengajiannya, tidak ada pendidikan, tidak ada kuduah. Mereka kalau cerita tentang dakwah, di sebuah tempat ini terdapat pemikiran seperti ini karena ada buku yang masuk ke situ. Buku yang masuk, orangnya tadi sebut. Ada kitab ini berkembang, itu sebabnya kitab inilah yang, itu kitab yang berjalan-jalan itu. Tidak. Tetapi ada perilaku yang melakukan, yang merealisasikan, yang mempraktikalkan ajaran itu. Dan itulah yang mempengaruhi. Nah kemudian jika demikian, maka akhirnya sesuatu yang sesuatu yang biasa, sesuatu yang logik lah, normal lah. Kalau ada madrasah tentang bidang ilmu itu, ada madrasah, maka ada metodenya. Ya. Dan ramai juga orang yang mengambilnya, seperti juga ramai orang yang menolaknya. Nah kemudian akhirnya juga lahir keadaan-keadaan yang menyertai ilmu ini sebagai pelengkap. Banyak, wah coba kita buat zikir jamaah misalnya. Dan bukan pun tidak ada sebelumnya. Kalau dulu hanya sesekali kemudian dibuat seringkali, ya itu karena metode itu memerlukan itu. Dan itu terjadi pada bidang-bidang lain. Ya, terjadi pada bidang-bidang lain. Untuk bagaimana menyampaikan ilmu itu, ya, dia akan banyak perkara yang menyertai tema-tema itu untuk dapat menyempurnakan tema-tema itu. Maka itu juga sesuatu yang biasa. Adanya cara yang efektif bagi peminatnya untuk mempelajari, mengenali atau mengamalkannya, ya, serta membaca ilmu ini dari kitab-kitabnya, ya, dan mengambilnya dari sumbernya, dari sumber aslinya, serta menerima didikan dari tangan para pakarnya, itu biasa. Artinya ada cara yang ringkas, orang yang ingin pelajari, ingin mengetahui, ingin mengamalkan. Ada. Dan ada orang yang hanya ingin membaca kitab-kitabnya, ada yang mengambil langsung dari sumbernya, terus masuk kepada pendidikan. Ya, pakar-pakarnya ada.
Jika ada yang mengatakan tasawuf itu bukan ilmu amal, semuanya juga amal, fikih dulu amal. Cuma tasawuf datang sebagai ilmu, ya, dia last, terakhir. Tasawuf memang meskipun sekarang menjadi sebuah ilmu, jika mereka tidak melakukan amalan tasawuf, maka tidak jadi tasawuf. Karena tasawuf itu amal. Gitu. Sebelumnya tasawuf tidak muncul sebagai bentuk ilmu, dan ini sama dengan ilmu-ilmu lain. Tetapi kemudian perkara tasawuf itu melimpah masuk kepada seluruh persoalan umat, lebih banyak dari ilmu lain. Hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya itu lebih banyak masuk kepada jiwa dan kalbu, ya, artinya diserap banyak oleh jiwa kalbu manusia. Kitab-kitabnya kemudian tersebar, kitab-kitab yang berbeda-beda, kelas ulama itu. Ada yang bicara tentang ini, bicara tentang ini, bicara tentang ini, dan memang akhirnya menjadi sebuah ilmu. Bahkan kemudian sekarang, ya bukan sekarang, artinya setelah ilmu syariah itu semua sudah sempurna, semua ilmu yang disebut ulum syariah, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ya, atau ilmu hadis, kemudian fikih dengan usul fikihnya, ya, kemudian ilmu tafsir, itu tersebar semua, ya, disebut ulum syariah. Harinya ada 13 bidang ilmu syariah. Orang jika mengaji ilmu syariah, maka 13 ilmu itu, termasuk sorof, nahu, itu menjadi syarat. Karena itu alat untuk membaca ilmu-ilmu fikih dan akidah, maka itu masuk kepada 13 ilmu itu. Dan mesti orang mempelajari itu untuk memahami ilmu agama. Nah, akhirnya dikatakan orang yang mengkaji ilmu-ilmu agama, menulis ilmu-ilmu agama, jika dia tidak mengerti, tidak tahu, atau membuang tasawuf, berarti itu orang yang kurang masih ilmunya, bahkan aib. Tidak sedikit, bukan tidak sedikit, ada realita yang terjadi, selalu terjadi. Orang yang menolak tasawuf, tetapi ketika dia ingin melakukan dirosat ulum syariah, mengkaji ilmu syariah, tasawuf dia kaji, meskipun sambil diarahkan, ya, oleh pimpinannya, itu kaji sajalah, itu ilmu tak penting pun. Macam mana dia sebut itu ilmu syariah, tapi dan dia kaji pula, ya, dan masa imtihan dia kuliah lulus pula, ya, dia kata ilmu tak betul, ya. Siapa yang betul-betul tak betul itu? Nah, dengan demikian maka berarti sesuatu yang logik kalau itu ada madrasahnya, sebagai tempat dikajinya bidang itu, dipraktikalkannya, dan karena ada gurunya, ada muridnya, ya, ada metodenya. Tak akan ada metode, ada murid, ada guru, tak ada madrasah, ya. Mungkin kena orang sufi jadi belajarnya di atas awan, bersila di atas gitu, ya. Atau orang sufi itu cukup suluk istilahnya, bertapa. Jika nak sufi pergi ke atas gunung Jerai itu, ya, duduk di sana 40 tahun, keluar, ya, seperti Gandarwo begitu, tahu Gandarwo, ya, hantu yang seram itu. Atau dia menunggu kubur para wali, dia tunggu situ sampai belumut badannya, tahu belumut, ya, tidak ada. Itu hanya pekerjaan orang-orang bodoh, ya. Tasawuf mengambil dari Al-Quran dan hadis, bukan dari mimpi pun.